Puji Tuhan. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita ada di ibadah tengah minggu dalam keluarga jemaat GB Home of Truth. Haleluya. Saya percaya jemaat yang dikasihi Tuhan kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Allah Bapa. Kita menerima kesehatan, kekuatan, sebab itu janji Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Allah yang kita sembah, Allah yang kita miliki adalah Allah yang setia, Allah yang melakukan dan menggenapi firman-Nya. Firman Tuhan ini terlalu ajaib, terlalu luar biasa. Sebab itu kita senantiasa haus merindukan untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita malam hari ini kembali melihat kebenaran yang Allah sediakan untuk menjadi berkat bagi kita. Sebagaimana topik minggu kemarin berbicara tentang roh yang dijanjikan. Roh Kudus sebagai suatu janji Allah setelah kedatangan Kristus ke dalam dunia ini yang pertama kali sebagai manusia. Maka setelah janji Allah melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan yang datang ke dalam dunia ini sebagai penebus dosa manusia, maka janji yang kedua setelah itu adalah Allah memberikan Roh Kudus. Allah menyatakan rohnya di dalam kita, di dalam manusia. Sampai manusia disebut sebagai bait Allah, bait kediaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalam kita. Ketika Roh Allah diam di dalam kita, maka kuasanya bekerja. Maka hidup kita akan diubahkan, sehingga kita dapat bersaksi, kita dapat menjadi kesaksian bagi setiap orang. Sehingga pemberitaan firman Tuhan yang hidup melalui hidup kita, itu akan terus mengalir, bekerja kepada setiap orang, kepada setiap komunitas, kepada setiap keadaan, setiap masyarakat. Mulai dari Yerusalem, mulai dari keluarga kita, sekeliling kita, Yudea dan Samaria, sampai ke seluruh bumi. Artinya tanpa kecuali, dunia ini tidak akan menjadi lebih baik seperti yang diharapkan oleh manusia, oleh dunia. Dunia tidak akan menjadi lebih baik hanya oleh karena sebuah rencana kerja, oleh sebuah ide, pemikiran, bahkan pembangunan yang paling top, teknologi yang paling canggih, ilmu, tata negara apapun, itu tidak akan bisa membuat sebuah usaha jerila manusia yang terbaik. Itu tidak akan bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik. Apa yang bisa membuat manusia mengalami keadaan yang lebih baik adalah merasakan Roh Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi, setiap orang. Hanya oleh Roh Allah maka keadaan manusia akan menjadi lebih baik. Bukan sekedar lebih baik, akan semakin mengalami janji-janji yang terbaik dalam kehidupan kita. Di luar Roh Allah, maka tidak ada sebuah kekuatan yang lain yang dapat diharapkan oleh manusia, diandalkan untuk bisa membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Ya, buktinya sekarang ini, sekalipun teknologi pengetahuan semakin bertambah canggih, negara-negara membangun dirinya dengan sebuah kehebatan pembangunan, baik secara fisik maupun pemerintahan yang begitu hebat. Tapi itu tidak bisa menjamin membuat keadaan masyarakat, yang keadaan manusia ada di dalam pemerintah, di dalam suatu negara menjadi lebih baik. Ini yang terjadi sekarang ini. Hal apa yang bisa membuat keadaan manusia lebih baik? Tidak ada lain selain setiap orang harus percaya dan mengalami, menerima Roh Kudus secara pribadi. Karena Roh Kudus ini adalah namanya Roh Kudus, Roh yang kudus. Bukan roh dunia, bukan roh yang lain, bukan roh yang asing, bukan roh yang cemar, bukan roh yang najis. Sedangkan dunia ini berada pada sebuah tingkat kecemaran yang begitu rupa. Manusia sudah melebih-lebihkan kemampuannya, memuji dirinya sendiri melalui kemampuan, kepandaian, pengetahuan otak manusia. Sehingga yang terjadi bukan sebuah keadaan yang menjadi lebih baik seperti tadi. Semakin jauh daripada kehendak Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Allah. Apalagi berbicara tentang kekudusan. Sebab itu untuk mengembalikan kembali manusia kepada rencana Allah yang semula, yaitu menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Allah telah menebus manusia melalui putra tunggal Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, karena kita tahu Tuhan Yesus, besok hari kita akan merayakan Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, bangkit, dan 40 hari lamanya memberikan bukti bahwa dia Allah yang hidup. Dan esok 40 hari setelah kebangkitannya, ia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, dia berjanji bahwa dia berjanji
sebagaimana dijanjikan oleh Bapaknya, akan memberikan penolong bagi kita, supaya kita tidak ditinggalkannya sendirian di dunia ini, yaitu Roh Kudus. Itulah Roh penolong, Roh penghibur. Manusia membutuhkan Roh Kudus. Inilah Roh yang dijanjikan oleh Allah. Jadi tanpa Roh Allah, tanpa Roh Kudus yang dijanjikan Allah dalam kehidupan manusia, terlebih kehidupan kita orang percaya, orang Kristen, jelas kehidupan kita tidak akan menjadi sebuah kehidupan yang berjalan sebagaimana seharusnya direncanakan, dikehendaki Allah Bapa. Sebab di dalam tubuh kita, ingat jemaat Tuhan, kita ini tetap bersifat manusiawi. Artinya bersifat manusiawi, kita akan tetap berhadapan dengan keterbatasan kita. Dari sisi manusiawi, cobaan dari daging ini masih menjadi sebuah tantangan terbesar dalam kehidupan kita. Sebab itu banyak sekali manusia beralasan, begitu dia jatuh dalam dosa, begitu dia jatuh dalam pelanggaran, mereka selalu berkata alasan umumnya, kami kan masih manusia, kami kan masih darah dan daging. Justru dalam keadaan demikian inilah Allah mau memberikan Roh Kudus-Nya, supaya dalam keadaan kita sebagai manusia tidak ada hal apapun yang dapat menjadi batasan, alasan untuk supaya kita dipakainya, untuk supaya kita hidup dalam kehendak Allah, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan, berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa tidak ada kehidupan seorang manusia, baik oleh karena tingkat intelektualnya, tingkat kemampuan berpikirnya, tingkat pengalamannya, atau apapun yang dimiliki, yang dapat membuat manusia, peradaban manusia, kehidupan manusia, peradaban dunia menjadi lebih baik. Tidak ada. Hal-hal yang membuat manusia mengalami kehidupan yang lebih baik hanyalah ketika Roh Allah dihembuskan memenuhi semua manusia di seluruh dunia. Itulah akan membuat sebuah perubahan yang besar, seperti peristiwa yang sudah terjadi di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, peristiwa Pentakosta. Saat itu juga mengubahkan semua orang pada waktu itu, khususnya rasul-rasul, dari segala kelemahan mereka. Thomas yang tidak percaya kalau tidak melihat, Petrus yang sempat menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali, dan setiap murid-murid yang mulai meninggalkan Tuhan, menyembunyikan diri mereka. Tapi ketika Roh Allah memenuhi mereka, maka mereka diubahkan menjadi manusia yang berbeda, manusia yang lain. Oleh karena Roh yang dari Allah itu yang memenuhi setiap hati dan pikiran kita, pikiran umatnya, pikiran jemaat mula-mula pada waktu itu bersama para rasul. Demikian juga sekarang. Sebab itu Rasul Petrus kemudian melemparkan nubuatan Nabi Yoel yang terjadi pada masanya waktu itu, yaitu peristiwa Pentakosta yang disebut dengan hujan awal. Kemudian Rasul Petrus mengatakan bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, akan terjadi pada akhir zaman. Sesuatu pasti terjadi, sesuatu yang dari Allah. Apa itu sesuatu yang terjadi dari Allah? Demikianlah firman Allah disebutkan dalam Kisah Rasul 2 ayat yang 17. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, demikianlah firman Allah di akhir zaman. Rasul Petrus pertama menangkap nubuatan Yoel dalam kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28-29. Ya, Yoel sudah menyampaikan hal ini. Tapi kemudian Rasul Petrus menangkap nubuatan ini bukan hanya untuk generasi mereka, bukan hanya untuk angkatan para rasul jemaat mula-mula, tapi janji Allah ini kemudian diberitahukan di akhir zaman. Karena Paulus kemudian menegaskan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17, akan terjadi, ada sesuatu yang terjadi dan harus terjadi dari pihak Allah pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Allah. Jadi di akhir zaman ini kita dapat mengharapkan sesuatu yang besar pasti terjadi. Apa itu yang terjadi? Dikatakan kalimat selanjutnya bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apa yang sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa yang Allah janjikan kepada kita atau kepada manusia, bahkan pada umumnya adalah manusia dapat menerima, dapat mengalami Roh Allah. Roh yang tadinya nggak mungkin bisa diam di dalam tubuh manusia, tapi oleh pengorbanan penebusan Kristus di kayu salib telah menjadikan manusia yang percaya kepada Kristus menjadi milik Allah. Itulah sebabnya Roh Allah dapat diberikan pada manusia, karena manusia telah disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus, supaya kita boleh dilayakkan menjadi tempat kediaman Roh Allah, menjadi bait sucinya. Roh Kudus ini yang dijanjikan oleh Allah sedemikian rupa bagi manusia. Maka disitulah awal perubahan kehidupan manusia.
Awal kehidupan peradaban. Lihat peradaban dunia ini berubah oleh karena pekerjaan Tuhan. Sampai hari ini Eropa menjadi sebuah kekuatan dunia yang luar biasa. Karena bagaimana Roh Allah melawat orang-orang Eropa. Roh Kudus bekerja di dalam orang-orang Eropa. Mulai dari Kaisar Romawi Konstantinus, yang disebutkan sebagai kota Konstantinopel, yang kemudian direbut oleh golongan pengikut Utsmaniyah, kelompok Islam, menaklukkan Konstantinopel. Itulah Turki. Turki direbut, dikalahkan. Kemudian nama Konstantinopel diganti dengan Turki. Tapi pergerakan Roh Allah bekerja secara luar biasa. Dari Kaisar Konstantinus yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama Konstantinopel. Pergerakan Allah di seluruh benua Eropa menjadi sebuah lawatan Allah yang luar biasa. Dari abad ketiga atau tahun 300 sampai tahun selanjutnya 1000. Dan selanjutnya itu bangsa Eropa dilawat Allah secara luar biasa. Dari bangsa-bangsa yang barbar, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sebab itu hari ini sebagai bukti adalah kita lihat bendera-bendera negara-negara Eropa selalu ada tanda salib, selalu ada tanda palang. Ini bukan palang merahnya PMI, tapi cross ini berarti sebuah peringatan bahwa kemerdekaan yang mereka terima adalah kemerdekaan oleh karena anugerah Tuhan, kebenaran di kayu salib. Sebagai sebuah identitas Kristen. Itu terjadi atas seluruh Eropa. Sebab itu tidak heran kita lihat bagaimana banyak sekali tokoh-tokoh misionari datang dari benua Eropa. Banyak sekali mereka dipakai Tuhan untuk menjadi misionari-misionari yang kemudian memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan sampai hari ini Eropa menjadi suatu bangsa yang kuat dengan segala teknologinya. Karena Roh Kudus sudah memulai, tapi celakanya mereka meninggalkan apa yang dimulai dengan roh, mereka akhiri dengan daging. Eropa dilawat Roh Allah secara luar biasa sedemikian rupa. Kita ingat bagaimana di Jerman terjadi pada abad ke-15 terjadi gerakan reformasi oleh Martin Luther, sehingga sungguh Alkitab ini yang tadinya hanya ditulis dalam bahasa asli dan hanya dalam bahasa Latin yang boleh diizinkan untuk menuliskan dari bahasa aslinya, oleh Martin Luther bisa diterjemahkan di dalam berbagai bahasa, termasuk pertama kali ke bahasa Jerman, sehingga orang Jerman tidak perlu mengalami kesusahan. Alkitab ini bukan hanya dipegang di tangan uskup-uskup saja, di tangan petinggi-petinggi agama pada waktu itu, tapi rakyat jelata juga bisa memegang Alkitab ini. Itulah kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Bekerja di abad pertengahan itu Allah melawat bangsa Eropa, dan dari sana lahirlah misionari dunia seperti yang kita lihat saat ini. Nomensen pergi ke tanah Tapanuli, orang Jerman. Otto dan Deisser, Belanda dan Jerman datang ke tanah Papua. Di Sangir ada Frederick. Ada begitu banyak jejak misionari orang-orang Eropa sebagai bentuk bagaimana Roh Allah. Tapi kita cek sekarang ini, lihat Eropa hari-hari ini, mereka banyak yang meninggalkan Tuhan. Akibatnya mereka mulai mengejar segala sesuatu yang berpusat kepada kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri, yang berpusat kepada kemampuan otak. Akibatnya kemuliaan Allah tidak lagi bekerja secara nyata. Sebaliknya Roh Allah sedang bergerak, kaki dia sedang bergerak ke kita, ke Asia. Asia dilawat oleh Tuhan, daerah yang dulunya animisme, penyembah berhala. Kita ini dulu nenek moyang kita ini adalah penyembah patung, menyembah buah-buah, penyembah pohon-pohon yang dikeramatkan dan sebagainya. Tetapi Roh Allah melawat kita melalui kedatangan para misionari. Roh Kudus selalu kerja, mengubahkan peradaban yang tadinya hidup dalam kegelapan melihat terang yang ajaib. Seperti yang sudah dinubuatkan Nabi Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, atasnya terang Tuhan telah bersinar. Kita melihat terang Tuhan yang telah bersinar menyinari bangsa-bangsa. Roh Kudus sedang dicurahkan terus, dan Asia menjadi sebuah kekuatan orang percaya yang luar biasa. Yang lihat saat ini angka kekristenan bertumbuh secara luar biasa di Asia. Buktinya Korea Selatan menjadi salah satu pusat daripada pertumbuhan kekristenan yang luar biasa. Allah terus bergerak. Kayak kita percaya bahwa Indonesia juga akan menjadi tempat di mana Allah bergerak melalui rohnya yang luar biasa. Karena itu Rasul Petrus kemudian mengatakan di dalam firman-Nya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Lihat ini, semua anak manusia akan dilawat Allah dari anak-anak. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Orang-orang tua akan mendapat
mimpi. Juga kata hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mereka pun akan bernubuat. Bahkan diberitahukan sebuah kronologis waktu kondisi akhir zamannya. Seperti yang dikatakan ayat 19, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Ya, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang mulia dan besar itu. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini bicara tentang akhir zaman. Ada bagian sebelumnya ada kalimat yang saya lewatkan. Ada api dan darah dan gumpalan-gumpalan asap. Itu bicara sebuah peristiwa dunia yang luar biasa. Akan ada peperangan yang luar biasa. Saya mengatakan apa adanya. COVID-19 ini bukan tanda mayor daripada peristiwa akhir zaman. Tanda mayor peristiwa akhir zaman akan terjadi peperangan yang besar. Tanda mayor itu artinya tanda yang sangat besar yang diberitahukan oleh Alkitab. Bukan sickness, bukan penyakit, tapi peperangan, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Berarti akan ada peperangan yang luar biasa. Jemaat Tuhan, kita harus pastikan. Dan tidak ada kekuatan, tidak ada ketenangan, tidak ada keamanan, tidak ada sebuah keadaan yang bisa membuat setiap manusia, setiap masyarakat, setiap negara yang sungguh-sungguh bisa menjamin keadaannya akan tetap aman, kecuali mereka yang mengalami Roh Kudus di dalam diri mereka. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya sebagai Roh penghibur dan Roh penolong. Hanya Roh Kudus yang dapat menghibur, menolong kita. Ketika hal itu terjadi, kita mampu melewatinya. Kenapa demikian? Karena Alkitab yang beritahukan di ayat 21 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pasal 2 ayat 21. Siapa orang yang bisa berseru kepada Tuhan ketika keadaan yang sulit, keadaan yang berat, keadaan yang sudah tidak bisa lagi logika menjelaskan kenapa kami mengalami ini. Bukan doktrin lagi, bukan pengetahuan manusia lagi yang bisa membangun, tapi sepenuhnya Roh Allah yang akan mengajar setiap orang. Roh Kudus akan menguatkan setiap orang. Roh Kudus akan menolong setiap orang, sehingga mereka dapat melewati setiap kondisi keadaan yang terjadi seperti yang dijanjikan Allah, supaya mereka beroleh selamat. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak mengalami kuasa Roh Kudus, Allah sudah menjanjikan semua orang akan menerima Roh Kudus, anak-anak, orang tua, sampai kepada hamba-hamba. Hamba-hamba artinya orang-orang tidak diperhitungkan, orang-orang tidak disangka-sangka. Mereka seharusnya tidak melihat bagian daripada lawatan itu, tapi Allah berjanji mereka pun akan dirawat. Asal mereka mau percaya, asal mereka mau menerima Roh Kudus dalam hidup mereka, maka mereka pasti akan dilawat Tuhan. Karena Allah mau supaya setiap orang diselamatkan. Bagaimana karya Allah, keselamatan Allah bekerja secara nyata, yaitu ketika kita mengizinkan Roh Kudus yang bekerja. Demikian terlebih di akhir zaman. Sebab itu Tuhan Yesus sendiri menyampaikan nubuatannya melalui kitab Yohanes. Tuhan Yesus pernah berkata demikian dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan prophetic words, perkataan nubuatan, karena itu belum terjadi pada saat Tuhan Yesus mengatakannya. Itu adalah sebuah nubuatan. Dikatakan demikian Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran luar biasa di dalam kehidupan manusia akan mengalir aliran-aliran air hidup, bukan air yang kotor, air yang busuk, air yang membawa aroma kematian, kebinasaan. Bukan. Alkitab dengan jelas, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sebab itu jelas sekali di sini bagaimana apa yang dimaksudkan aliran-aliran air hidup. Itu diberitahukan pada ayat selanjutnya, ayat 39. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh semua orang yang percaya, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Roh itu belum datang, Roh Kudus belum datang karena Tuhan Yesus belum dimuliakan. Artinya Tuhan Yesus pada waktu itu belum disalibkan, belum bangkit dan belum naik ke surga.
Kita tahu peristiwa pencurahan Roh Kudus, Roh Allah dicurahkan adalah 10 hari kemudian hari ke-50 sejak kebangkitannya. 10 hari sesudah kenaikannya ke surga. Roh itulah yang akan membuat kehidupan manusia mengalami sebuah keadaan kehidupan yang luar biasa. Keadaan kehidupan yang dikatakan seperti aliran-aliran hidup, air hidup. Sebagai penegasan daripada ayat sebelumnya ketika Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang ada di sumur Yakub, kalau engkau minum air daripadaku, engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Bahkan air itu akan menjadi mata air yang akan terus memancar dari dalam hidupmu sampai selama-lamanya. Itulah Roh Allah, Roh kehidupan yang Tuhan jadikan. Sebab itu di akhir zaman ini, kebutuhan yang paling mendesak yang dibutuhkan pertama-tama oleh gereja Tuhan, bukan semata-mata kita semakin membuat pengetahuan kita, teologi kita, doktrin kita semakin lebih canggih daripada orang lain. Bukan demikian, tetapi bagaimana kita memastikan Roh Allah, Roh yang hidup itu terus bekerja di dalam hati kita, sehingga kita mendapatkan sumber yang sesungguhnya, sumber untuk kita memastikan bagaimana hidup kita, bagaimana pengajaran kita, bagaimana segala sesuatu yang kita akan sampaikan, kita akan beritakan. Semuanya berasal dari sumber yang jelas, sumber yang benar, sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah Roh Allah yang bekerja di dalam diri manusia. Sebab itu Rasul Petrus pernah berkata di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, bahwa hamba-hamba Allah itu menuliskan perkataan firman Allah, bahkan nubuat-nubuat itu bukan menurut keinginan manusia. Coba tolong dicek itu di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20. Mereka menuliskan firman Tuhan ini, baik para nabi maupun rasul-rasul, oleh dorongan Roh Kudus, oleh dorongan Roh Allah. Sudah temukan betul? 2 Petrus pasal yang pertama ayat 21 tepatnya ya. 21. Sebab itu setiap nubuatan, pada ayat 20 dikatakan setiap nubuatan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia. Firman ini mengandung nubuatan. Dan untuk kita bisa memahami firman ini seluruhnya mengandung nubuatan. Nubuatan itu berbicara tentang pemberitahuan, penyingkapan hal-hal yang belum terjadi, yang akan terjadi. Hal itu disebutkan dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8 dan 9. Firman ini bersifat nubuatan, tapi nubuatan ini tidak boleh. Sedikit-sedikit orang ngomong saya bernubuat, saya mendapat penglihatan ini. Maaf, hati-hati. Alkitab sudah memberitahukan nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat itu sedang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Engkau tidak bisa berbicara atas nama Tuhan dengan seenaknya saja. Sebab itu kita butuhkan Roh Allah. Karena Roh Allah itulah yang dijanjikan, Roh itu yang dijanjikan untuk bisa menjadi sumber bagi kita untuk kita mengenal Allah, mengetahui kebenaran. Karena jelas kemudian kalau kita maju lagi dari Yohanes pasal 8 tadi, pasal 7 tadi ke Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan kamu segala sesuatu, memberitahukan kita segala sesuatu, dan membuat kita mengingat apa yang diberitahukannya kepada kita. Roh Kudus itulah yang akan menolong manusia untuk bisa mengenal Allah, mengerti kehendak Allah, mengerti firman-Nya. Kita bisa menjadi gereja Tuhan yang sebenarnya, gereja Tuhan yang Allah kehendaki di akhir zaman, bukan oleh karena doktrin. Lihat, doktrin menimbulkan sebuah debat yang panjang, menghasilkan apologetika antara kelompok, menghasilkan konsensus, konsili yang begitu panjang. Ya. Tuhan memakai itu semuanya. Tapi di balik itu semuanya, Roh Kudus harus bekerja dengan nyata. Tanpa Roh Allah mengurangi manusia, karena Alkitab sendiri menyatakannya kepada kita melalui Nabi Yoel dalam perjanjian lama, demikian juga Rasul Petrus dalam perjanjian baru, bahwa Roh itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Maka disitulah kita akan menemukan sumber yang sesungguhnya. Bagaimana kita harus hidup sebagai jemaat, bagaimana kita harus hidup sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, bagaimana kita harus hidup dengan iman yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan manusia.
Ingat sekali lagi, setiap karakter yang baik, setiap perbuatan yang benar, setiap hidup yang dapat dipertanggungjawabkan itu hanya bisa dikerjakan oleh roh. Sebagaimana dikatakan oleh Galatia pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-22. Buah roh. Manusia tidak bisa menghasilkan dalam dirinya damai sejahtera, tidak bisa menghasilkan dalam dirinya sukacita. Pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Tanpa roh itu adalah buah roh. Ketika roh bekerja di dalam kita, maka kemanusiaan kita dalam segala kelemahan, keterbatasan kita itu diubah. Apa yang mustahil itu diubahkan menjadi tidak mustahil lagi. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam nubuatannya yang sudah kita baca tadi, Yohanes 7 ayat 38. Ketika kita menerima roh, maka aliran-aliran air itu bukan aliran-aliran yang ngaco, yang ngawur, bahkan yang sesat, bukan. Segala sesuatu harus dapat dipertanggungjawabkan melalui firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat firman Allah menjadi penuntun pemimpin dalam kehidupan kita ketika roh Allah menguasai kita? Maka firman ini dari logos berubah menjadi rhema. Yang tertulis ini menjadi hidup. Dan itu yang memberi makan bagi kita. Karena itu kita akan tahu perkataan Tuhan Yesus, bahwa manusia bukan hanya hidup oleh roti saja, melainkan oleh perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itulah firman yang kita terima melalui roh. Maka firman ini dari tulisan huruf biasa, bahkan huruf yang mati. Apabila Roh Kudus tidak bekerja kepada si pembaca, si pendengar tidak mengalami Roh Kudus, maka kelihatannya tulisan bacaan firman Tuhan akan menjadi bacaan yang biasa, bacaan histori, sejarah semata-mata dari sebuah kehidupan bangsa Israel. Bukan demikian. Tapi ketika roh Allah menguasai kita, maka firman Allah ini menjadi hidup di dalam hidup kita. Dan oleh roh Allah itu kita melihat bagaimana kehidupan yang dijanjikan Allah melalui firman-Nya itu bekerja secara otomatis, secara nyata. Oleh karena firman bersama roh itu akan menjadi sebuah makanan rohani, menjadi sebuah asupan rohani, menjadi sebuah suplemen yang tidak dapat digantikan oleh suplemen apapun yang ada di dunia ini. Firman dan roh menjadi sebuah seperti kaki dian dan meja roti sembahyang di ruang kudus dalam bait suci. Ada meja roti sajian dan ada kaki dian. Kaki dian berbicara tentang pelita yang menyala, berbicara tentang Roh Kudus, minyak itu, lidah-lidah api yang turun di atas kepala para rasul pada waktu Pentakosta pertama kali. Seperti kaki dian, pelita itu. Demikian juga meja roti. Roti itu bicara firman. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, manusia tidak hanya kenyang oleh roti saja, tapi oleh firman Tuhan. Bagaimana ketika firman ini kita nikmati di dalam roh Allah, maka itulah sumber kekuatan yang akan membuat hidup kita berbeda. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Karena itu ada nubuatan, ada penglihatan, ada mimpi-mimpi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya soal mimpi halusinasi manusia semata-mata. Penglihatan-penglihatan yang tidak berdasar. Karena firman Allah yang sudah dinyatakan bagi kita. Nah, mari kita lihat lebih jauh bagaimana dampak atau pemahaman kita ketika roh Allah menguasai kita. Di dalam kehidupan kita ada aliran-aliran air itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita akan melihat satu kitab yang lain, yaitu kitab Roma. Saya melihat kitab Roma ini kitab yang sangat lengkap. Injil ini kalau diminimalisasikan atau diminimkan bentuknya, kitab Roma itulah bentuk Injil dari Kejadian dan Wahyu. Jelas sebenarnya bagaimana pernyataan Rasul Paulus sendiri yang berkata dengan terang-terangan, aku memiliki keyakinan dalam Injil bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Keyakinan akan Injil. Paulus mulai dengan kata Injil yang tidak dituliskan oleh kitab-kitab yang lain. Kitab Roma memiliki sebuah tulisan yang sangat luar biasa, dituliskan oleh hamba Tuhan yang dipilih, dipakai, diurapi Allah secara luar biasa. Dialah Rasul Paulus. Dia bisa menjadikan miniatur Alkitab kita ini ada di kitab Roma. Roma kalau kita baca kita akan menemukan miniatur. Karena di dalamnya kita akan melihat sebuah fase penjelasan yang begitu sistematika, begitu terarah, begitu tajam, begitu jelas. Perubahan manusia dari manusia dosa menjadi manusia rohani, dan manusia yang kemudian memiliki buah-buah yang dapat dipertanggungjawabkan. Manusia dosa pasal 1 sampai dengan pasal 3 bahkan pasal 4 itu bisa menjadi sebuah gambaran manusia yang berdosa dan manusia yang dihukum dalam dosa.
Fase 4 kita mulai melihat bentuk pembenaran. Kebenaran manusia kemudian diselamatkan, dibenarkan oleh grace, kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itulah yang sudah mengubahkan kehidupan manusia dari manusia dosa, seperti katakan Roma 3:23 sebagai pusat daripada bagaimana keadaan manusia berdosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 1 ayat 1 sampai 3 berbicara tentang keadaan manusia yang berdosa, jatuh dalam dosa dan hukuman. Makanya manusia diserahkan pada hawa nafsunya, keinginannya, karena mereka dihukum oleh Allah. Karena itu Roma 6:23 pun menyebutkan bagaimana penghukuman itu terjadi kalau manusia tidak bertobat. Karena upah dosa, Roma 6:23, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Kalau manusia tidak memberikan respon terhadap kasih karunia Allah, maka maut, kebinasaan sudah pasti. Sebab itu pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-11 adalah sebuah hasil pembenaran. Pembenaran oleh iman. Seperti yang dipersonifikasikan dalam pasal 4 tentang melalui Abraham, dicontohkan melalui kehidupan Abraham. Asal kita miliki kehidupan yang benar seperti Abraham, bapak orang beriman, maka kebenaran itu akan terjadi. Sebab kebenaran bukan terjadi oleh karena kita melakukan, tapi karena kita percaya bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan-perbuatan kita, tapi oleh karena kasih karunia Allah, yaitu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib yang menebus kita, memberikan sebuah harga yang cuma-cuma tetapi tidak murah. Bukan murah. Bagi orang yang menerima Kristus, mengalami anugerah Allah, tidak menjadikan anugerah Allah itu berlalu begitu saja. Mereka akan terus memperjuangkan bagaimana anugerah Allah tidak menjadi percuma dalam kehidupan kita. Karena anugerah yang diberikan Allah itu sangat mahal. Kita menerimanya dengan cuma-cuma, tetapi diberikannya dengan sangat mahal. Anak Allah harus mati, berkorban untuk menebus dosa kita, supaya kasih karunia Allah terjadi. Kasih karunia Allah ini yang mulai memimpin pasal 4 sampai pasal 11 itu adalah proses perubahan. Manusia dosa diubahkan menjadi manusia rohani. Baru pasal 12 sampai dengan pasal 16 itu adalah langkah-langkah praktis bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita yang sudah baru. Makanya dikatakan Roma 12. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu demi kemurahan Allah, Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Kita lihat bagaimana proses kehidupan kita, kehidupan yang sudah diperbarui, itu terus kita pertahankan sampai akhir. Makanya kitab Roma itu menjadi sebuah kitab Injil kecil yang luar biasa. Penggambaran tentang manusia yang dulu dalam dosa diperbaharui dalam kasih karunia, dan terus hidup dalam kasih karunia Allah, dalam pembenaran Allah melalui perilaku, sikap hidup yang benar. Karena itu dikatakan, "Janganlah kamu sabar dalam menanggung segala sesuatu, janganlah kamu membalas orang yang berbuat jahat padamu, pembalasan itu hak Tuhan, tetapi berilah mereka makan, musuhmu makan, berikan mereka minum pada saat haus, maka kau seperti menaruh bara api di atas kepala mereka, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Itulah alat praktis yang ditunjukkan dalam kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus, bagaimana ketika pembenaran oleh kasih karunia Allah terjadi dan kita terus pertahankan melalui kehidupan kita, maka kehidupan orang percaya pasti menjadi berkat, pasti menjadi kesaksian bagi semua orang, bagi dunia ini. Nah, kita berfokus pada bagian yang kedua, pasal yang 4 sampai dengan pasal yang ke-11. Bagaimana proses perubahan manusia rohani, yaitu yang diubahkan oleh kasih karunia Allah. Bila mana kasih karunia Allah itu bekerja, kasih karunia Allah itu bekerja. Jujur aja, kita sedang berhadapan dengan teori hyper grace yang justru semakin menyalahgunakan kasih karunia Allah, semakin memperbesar kedagingan. Bagaimana dosa justru menjadi sebuah celah untuk manusia. Anda apa untuk berbuat dosa lagi? Toh Allah penuh kasih karunia. Mereka tidak tahu bagaimana cara kerja kasih karunia Allah dalam hidup mereka. Itulah sebabnya mereka salah dalam memahami kasih karunia Allah, sehingga mereka memberi kesempatan pada daging untuk terus berbuat dosa dengan atas nama kasih karunia. Saya memberitahukan mereka memahami kasih karunia Allah yang berbeda dengan kasih karunia yang diberikan oleh Injil. Sebab itu malam hari ini kita belajar bagaimana kasih karunia Allah itu bekerja, menjadikan kita dari manusia dosa yang disebutkan pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, menjadi manusia rohani yang sungguh-sungguh memahami
bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Allah itu sendiri. Kuncinya di mana kasih karunia Allah bekerja dalam kita? Kuncinya adalah kehidupan di dalam roh. Setiap orang yang masih memberi kesempatan untuk daging menjadi kesempatan sebagai sebuah dasar kelemahan manusia yang berkata, kami kan maaf, itu indikasi dia tidak hidup di dalam roh. Sebab itu orang yang sedemikian, dia akan menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk membenarkan perbuatan daging dengan alasan kami kan masih manusia, kami kan masih daging. Makanya Allah berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Efesus pasal yang kelima ayat 18 mengatakan itu. Jangan engkau mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Kalau ada manusia Kristen yang masih mengatakan kami kan masih daging Pak, sebab itu engkau harus penuh dengan Roh Kudus. Setiap orang yang masih mengatakan daging sebagai sebuah alasan untuk menyetujui, membenarkan kelemahan, kekurangannya, dan kompromi dengan dosa, itulah gambaran orang-orang yang tidak hidup berjalan di dalam roh Tuhan. Roh Tuhan jelas sekali diberitahukan. Pasal 5 ayat 5 mengatakan yang jelas, Roh Allah, aliran-aliran air hidup yang diberitahukan oleh Kristus. Itu yang pertama adalah membuat kita mengenal what is God's love? Apa itu kasih Allah? Roma 5 ayat 5. Sehingga kita tidak akan menyalahgunakan kasih karunia yang Allah berikan pada kita. Roh Allah yang akan menolong kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Hasil kebenaran itu di antara ayat 1 sampai dengan 11, kuncinya pada ayat di tengah, yaitu ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat memahami kasih Allah, pengharapan yang Tuhan berikan melalui kasih-Nya, melalui penebusan Kristus kayu salib tanpa roh. Sebab itu kita mengenal kebenaran, saya katakan tadi, sumber. Kita harus menemukan sumber untuk kita mengerti kebenaran ini, yaitu Roh Allah, itulah sumbernya. Kita harus menerima Roh Kudus. Kita harus hidup dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sudah dijanjikan oleh Allah Bapa kepada kita. Itulah yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kita akan memahami pengharapan yang kita miliki. Kasih yang bekerja dalam pengharapan itu, sehingga kasih Allah menjadi nyata dan sempurna di dalam kehidupan kita. Gambaran kasih Allah dinyatakan melalui ayat yang 10 dari Roma pasal 5. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, kita telah diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih lagi, sekarang kita yang telah diperdamaikan, pasti kita diselamatkan oleh hidup. Aliran-aliran air hidup itu membuat kita mengerti bagaimana kasih Allah itu begitu sempurnanya dari kita yang manusia berdosa. Ketika kita masih seteru, artinya kita berdosa, kita melawan seteru, itu musuh. Bahasa Indonesia yang lain daripada opposite, berlawanan, itu adalah seteru. Kita seterunya Tuhan, kita bermusuhan dengan Allah. Kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Tapi ketika Roh Allah menguasai kita, justru kita melihat bagaimana gambaran kasih Allah yang dinyatakan pada kita seperti yang diberitahukan. Harapan itu tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Sebab itu kita tidak akan tersesat untuk menjadikan kasih karunia Allah percuma, karena kita mengenal dengan benar bagaimana kasih Allah diberikan. Kita yang dulu aja jadi seteru Allah, kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Bagaimana kita tidak lebih lagi takut akan Tuhan? Kalau ada orang yang katakan kemudian hidupnya jadi sebarang maaf, dia memahami sebuah pemahaman tentang firman yang lain, firman yang berbeda. Dikatakan betapa lebihnya lagi kita pasti, artinya kita pasti hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kita mengenal kasih itu, kita tidak menyalahgunakan kasih Allah dalam hidup kita. Artinya tidak menjadikan kasih karunia yang menyelamatkan itu menjadi sembarangan dengan hidup menurut kemauan kita sendiri. Kasih Roh Allah itu akan menolong kita mengerti, memahami betapa sempurna kasih Allah. Yang kedua, aliran kehidupan itu bagaimana proses kita dapat memahami kasih karunia Allah sehingga kita betul-betul menjadi manusia rohani yang diubahkan dan terus hidup dalam perubahan terus. Bukan perubahan yang hari ini tapi besok kemudian jatuh lagi, bukan. Perubahan yang terus-menerus menuju kepada kesempurnaan. Kemudian diberitahukan pada pasal yang ke-8,
Hidup oleh roh jelas sekali. Ingat, Roma ini ditulis 16 pasal. Saya suka sekali melihat posisi tematik perikop. Karena itu saya percaya di dalam Alkitab tidak ada kebetulan. Roma pasal 8 itu adalah persis di tengah kitab Roma. Di tengah-tengah, pasal 8 dari keseluruhan pasal 16. Judulnya adalah hidup oleh roh. Inilah kunci daripada seluruh penghubung kitab Roma pasal 1 sampai 7 dan 9 sampai 16. Yang membuat pasal 1 bertemu dengan pasal 9 sampai 16, kehidupan yang dipulihkan, dikembangkan dari kehidupan, adalah kuncinya di pasal 8. Tetap berbicara tentang hidup oleh roh. Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan manusia. Karena itu dikatakan langsung Roma 8 yang pertama. Kita lihat di situ. Bagaimana aliran-aliran hidup itu yang pertama didasari, ya tadi, roh yang dikaruniakan pada kita membuat kita mengerti pengharapan dan kasih. Kita yang dulu seteru, sekarang telah diperdamaikan. Lebih-lebih kita yang sudah diperdamaikan, kita pasti diselamatkan. Artinya tidak ada yang menjadi sembarangan untuk kita lakukan dalam hidup ini, karena kita sudah menerima kasih Allah yang sempurna. Yang kedua adalah aliran kehidupan itu menyatakan jaminan Allah. Melalui kitab Roma kita melihat jaminan. Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bayangkan Bapak Ibu, hidup yang tanpa memiliki rasa terhukum, tertuduh, terdakwa, terintimidasi. Jujur aja, mana ada kehidupan di dunia ini yang bebas dari hukum? Kita lihat aja, begitu kita melanggar lampu merah, keluar tanpa helm, keluar tanpa. Sekarang ini dalam new normal life di 2020 Mei ini sudah terjadi new normal life. Sekarang ini kita keluar tanpa masker sudah menjadi pandangan aneh. Ya, kita kemana-mana harus seolah-olah hand sanitizer, AS, supaya kita mencegah diri kita, dan mencegah diri kita bukan hanya diri kita kena virus, tapi jangan kita juga membawa virus pada orang lain. Makanya kita sekarang pakai masker. Artinya apa? Ada sebuah hukuman seolah-olah kalau engkau tidak pakai helm, kalau engkau tidak pakai masker. Ya, orang bisa kena denda sekarang ini. Di negara-negara yang maju, yang mengatur peraturan, tidak pakai masker keluar dari rumah. Di Singapura tidak pakai masker keluar dari rumah, ada penaltinya, ada hukumannya. Bayangkan masker, gara-gara masker orang bisa kena denda ribuan dolar. Bayangkan, tidak lagi bicara kriminalitas, menyakiti, mencuri, mengambil milik orang lain, nggak pakai masker. Artinya di mana hidup di dunia ini yang bebas dari hukuman? Tapi hebat, Alkitab kita mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Artinya di dalam Kristus kita sungguh menerima jaminan, tidak ada penghukuman, keselamatan daripada Allah. Itulah kasih karunia Tuhan. Pertanyaan kita kejar jauh, bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya kuncinya di ayat yang kedua. Roh, Roma 8 ayat yang kedua itu kuncinya bebas dari penghukuman. Roh yang memberi hidup, itulah yang memberikan kita dalam Kristus dari hukum dosa. Penghukuman apa? Hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada hukum yang lebih besar daripada hukuman dunia ini. Paling kurungan, paling seumur hidup, paling denda, yang paling fatal kalau dia ada kejem banget, ya ditembak mati. Ya. Tapi siapa bisa lari daripada hukum maut dan hukum dosa? Hukum dosa bukan ditembak selesai. Hukum dosa setelah kau mati, kau harus bertanggung jawab dengan pengadilan takhta Allah untuk apa yang sudah dilakukan oleh manusia sebelum mereka mati. Tidak akan selesai. Tapi roh yang memberi hidup membebaskan kita dalam Kristus dari penghukuman dosa. Roh, sekali lagi, jaminan itu, aliran kehidupan itu adalah roh yang menghidupkan kita. Itu memberikan jaminan bagi kita. Sebab itu kita yang menerima roh Allah, kita yang terus merindukan supaya roh Allah memenuhi kita. Terlebih kita dalam masa besok kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan kemudian kita masuk dalam waktu penantian sampai hari ke-10, Roh Kudus dicurahkan di tengah jemaat kita semuanya. Biar kita sungguh-sungguh mengalami pembebasan, sehingga kita tidak perlu merasa intimidasi, merasa keadaan yang bagaimanapun. Sebab kemudian diberitahukan bagaimana kebebasan itu dinyatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging, ayat yang kelima, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
Sebab keinginan daging adalah maut, ayat yang ke-6. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya kita punya tujuan yang jelas. Ketika roh Allah memenuhi kita, yaitu di aliran air hidup. Kita tidak akan memikirkan dari daging. Makanya kalau orang masih beralasan daging, kami manusia, maaf, engkau tidak hidup menurut keinginan roh. Engkau hidup menurut keinginan daging. Makanya engkau menjadikan alasan manusiawimu selalu menjadi alasan. Kalau engkau hidup di dalam roh, maka daging ini akan dimatikan. Dan roh itu akan bekerja, memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup menurut roh, mereka akan memikirkan apa yang dari roh, bukan memikirkan apa yang dari daging. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh ialah hidup dan damai sejahtera. Maka berkat yang ketiga, aliran-aliran air hidup yang ketiga, yang pertama membuat kita mengerti, mengalami kasih dan pengharapan. Yang kedua memberikan sebuah jaminan bahwa kita bebas dari hukuman. Karena pikiran-pikiran kita lagi tidak tertuju kepada pikiran dosa, pikiran daging, tapi pikiran yang tertuju kepada kehendak Allah. Itulah roh yang memimpin kita kepada hidup dan damai sejahtera. Yang ketiga ialah ketika roh Allah bekerja di dalam kita, maka ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Artinya roh Allah akan memimpin hidup kita sebagai anak Allah. Kalau kita hidup sebagai anak Allah, pasti hidup kita nggak akan macam-macam. Kenapa kita masih berkata tentang kelemahan, karena kita masih hidup macam-macam. Kenapa kita bisa hidup macam-macam? Karena kita tidak berlaku sebagai anak Allah. Kenapa kita tidak bisa hidup berlaku sebagai anak Allah? Karena roh Allah tidak memimpin kita, roh Allah tidak menguasai kita. Semua orang dipimpin oleh roh Allah, itulah anak-anak Allah. Sekali lagi, kalau kita sungguh memiliki identitas yang jelas sebagai anak Allah, jelas keinginan dosa, keinginan si jahat tidak akan menjadi sebuah celah dalam kehidupan kita. Itu akan dimatikan oleh keinginan roh yang senantiasa memikirkan hal yang dari roh, bukan hal yang dari daging. Sebab keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, dan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Sebab itu kita selalu melakukan apa yang tidak kita inginkan. Akan tetapi kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh roh, maka kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Galatia pasal yang kelima, ayat 17 dan 18. Sebab perbuatan daging telah nyata, yaitu bentuk-bentuk percabulan, sebagainya, dosa-dosa. Kita akan hidup sebagai anak-anak Allah. Satu tanda hidup kita sebagai anak-anak Allah disebutkan pada ayat yang ke-15. Sebab kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Seorang yang hidup sebagai anak Allah, dia tidak akan hidup dalam roh perbudakan. Aduh, takut. Takut jatuh dalam dosa lagi. Takut kembali ke kehidupan manusia lama. Itu berarti masih belum hidup di dalam roh. Tanda orang yang masih takut dengan masa lalunya, berarti dia belum melupakan masa lalu pertama. Dan yang kedua, berarti dia masih membuka celah masa lalu terbuka dengan mengingat-ingat masa lalu. Dan yang ketiga, dia betul-betul belum mematikan kedagingannya sehingga masa lalu masih menjadi trauma, masih menjadi ancaman yang takut membuat dia akan kembali ke sana. Karena Alkitab mengatakan setiap orang dipimpin oleh roh, mereka tidak lagi hidup dalam roh perbudakan. Seharusnya tidak ada hal-hal yang membuat kita berpikiran yang aneh-aneh, mengatakan, aduh nanti kalau saya jatuh dalam dosa lagi, Pak. Bagaimana kau bisa berpikir jatuh dalam dosa lagi kalau roh Allah di dalam diri kamu? Kalau roh Allah menguasai hati dan pikiran, seperti yang disebutkan ayat yang kelima, ayat yang ke-6 tadi, pikiran kita bukan tertuju pada keinginan daging kok. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa masa lalu kita? Atau apakah arti pengorbanan Kristus terlalu kecil, terlalu lemah sehingga masa lalu kita lebih kuat daripada darah Kristus yang tercurah? Jelas tidak mungkin demikian. Darah Kristus jauh lebih berkuasa daripada seperti yang dikatakan Roma 5 ayat 10. Waktu kita masih seteru, kita diperdamaikan. Lebih-lebih lagi kita yang sekarang sudah diperdamaikan, kita pasti dapat mengalahkan roh-roh jahat, dosa yang mencoba mengintai, menarik kita kepada kehidupan lama. Izinkan roh Allah, jemaat, Bapak Ibu yang terkasih, di sanalah rahasia kekuatan kita, kehidupan dari Allah. Yang terakhir saya membicarakan oleh kitab Roma ini. Setiap orang yang hidup dalam roh, itulah tandanya dia hidup dalam nilai kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17.
Saya akhiri dengan bagian kitab Roma dengan hal ini. Roma 14 ayat 17. Bagaimana berkat rohani yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita, aliran-aliran air hidup ini terjadi di dalam kita. Ya, jadi dikatakan Roma 14 ayat yang ke 17. Kita lihat di sana bagaimana sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Roma 14 ayat 17. Oleh Roh kita akan mengetahui bagaimana kehidupan yang sesungguhnya di dalam kerajaan Allah. Jadi ada orang yang mengatakan kerajaan Allah tapi pikirannya masih tentang duit. Ya, masih ngomong, wah kamu tidak setia, tidak loyal sama saya karena kamu tidak, maaf rekan-rekan hamba Tuhan, kamu tidak kasih persembahan sama saya, kamu tidak menyerahkan perpuluhan kepada saya, kamu tidak, maaf, itu bukan nilai kerajaan Allah. Kerajaan Allah kok diukur dengan uang seberapa banyaknya dunia ini, itu tidak ada apa-apanya dengan kebenaran kerajaan Allah yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Jangan hanya oleh karena sesuatu yang jasmani kemudian kita mengatakan, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak. Kita tidak sedang berada dalam kerajaan Allah kalau kita masih berpikir hal jasmani ini menjadi sebuah pembanding daripada kebenaran dan sejahtera. Tidak ada bandingan hal jasmani, mau bentuk uang, mau bentuk materi, kekayaan. Sebab itu hamba Tuhan, kalau kita masih berpikir berorientasi bahwa pelayanan kita harusnya disertai dengan tanda berkat jasmani menjadi sebuah ukuran bahwa pelayananmu berhasil, engkau dipakai oleh Tuhan, maaf, engkau salah dan keliru sebesar. Engkau tidak hidup dalam kebenaran kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Terjemahkan ini makanan minuman itu sebuah ukuran nilai kehidupan sekarang ini. Jujur aja, orang sekarang ini mengukur segala sesuatu. Waktu susah dulu ngomongnya, makan apa? Tidak ada yang makan. Ya. Waktu masih susah nanya, malu-malu suami pulang ke rumah, mau nanya makan apa karena dia tahu dia tidak bisa ngasih uang banyak pada istrinya. Mau mana? Makan apa ya? Kayak begitu mulai diberkati, langsung mulai berkata apa? Makan di mana kita? Mulai kan? Jadi makanan menjadi sebuah ukuran nilai bagaimana pandangan seorang tentang hidup. Begitu saya mulai punya berkat, lebih mulai bertanya, Ma, kita mau makan di mana? Di tempat makan biasa kita pulang. Jangan, sudah biasa itu. Cari tempat yang lain yang lebih bagus daripada itu. Lihat bagaimana menikmati berkat jasmani makan minuman itu bisa mengubahkan gaya hidup manusia. Wah, pastinya sang istri ibu akan bilang, oh mari Pak, kalau memang Tuhan izinkan, mari kita makan. Setelah Tuhan tambahkan lagi ukuran berkat jasmani, apa yang terjadi? Pulang sudah tidak tahu lagi, semua tempat sudah dijajaki untuk makan ini. Semua sudah kita punya. Tinggal sekarang, yang pertama kita makan apa? Yang kedua kita makan di mana? Yang terakhir kalau orang sudah kerasukan dengan roh makan ini, maka mereka berkata, siapa yang akan kita makan? Siapa lagi akan kita hajar? Kita ambil kekayaan, kita rebut kekayaan, dan kita perkaya diri kita sendiri. Alkitab dengan jelas katakan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan soal perhatian soal jasmani. Kalau kau menjadikan ukuran kehidupan rohaniamu dengan nilai-nilai roh jasmani, maaf, kau salah sepenuhnya. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita bukan oleh karena kita ada uang atau tidak. Sukacita bukan oleh karena keadaan kita hari ini lagi semuanya baik-baik atau tidak. Keadaan tidak baik pun, keadaan tidak ada uang, keadaan sangat mengalami masalah sekalipun, itu tidak akan bisa menghalangi, menghentikan bagaimana sukacita Allah Tuhan sudah berikan pada kita. Itulah bentuk kerajaan Allah di dalam kita. Kerajaan yang tidak dapat digoncangkan karena di dalamnya ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh keadaan yang bagaimanapun dalam kehidupan kita. Sebab itu kemudian dikatakan dalam penutup perikop ini pada ayat ke-22. Ayat 22 dan 23.
Disitulah bagaimana kekuatan hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana hidup dalam kerajaan Allah? Itulah hidup dan berjalan di dalam roh. Maka kebenaran dan sejahtera sukacita yang tidak tergoncangkan akan memelihara kehidupan kita. Maka ayat 22 dikatakan, berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki. Orang hidup di dalam roh, dia akan punya keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Keyakinan yang tidak akan tergoncangkan oleh keadaan apapun. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berkat yang kedua, dikatakan 22b, berbahagialah orang yang tidak menghukum dirinya oleh apa yang dianggapnya baik untuk dilakukannya. Artinya engkau tidak menghukum dirimu, engkau tidak membiarkan dirimu tertuduh, membiarkan rasa bersalah, karena kita sudah dibebaskan daripada segala hukum dosa dan maut. Tapi engkau mengarahkan pandangan pada Kristus dan berkata, Tuhan, engkau yang menolong aku untuk aku dapat mempertanggungjawabkan setiap hal. Aku percaya keadaan yang aku alami itu bukan menjadi alasan untuk menjadi suatu tuduhan, menjadi suatu hal yang bisa menghakimi aku. Karena di dalam Kristus segala yang baik yang kita lakukan, percayalah Allah di pihak kita. Ayat 23, karena dikatakan, tetapi jika engkau bimbang pada waktu makan, engkau telah dihukum karena engkau telah melakukannya tidak berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak dilakukan berdasarkan iman adalah dosa. Artinya orang yang hidup di dalam roh, dalam kebenaran yang Allah janjikan, mereka akan tetap percaya. Mereka tidak bimbang dengan apa yang mereka perbuat. Segala yang mereka perbuat adalah perkenanan Tuhan. Itulah berkat kerajaan Allah yang terjadi. Kita akan punya keyakinan teguh kepada Tuhan. Kita tidak akan membiarkan diri kita dituduh oleh hal-hal yang gak jelas. Karena ketika kita melakukan apa yang baik yang dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, karena semua yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus dan iman, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan sedikit pun. Akhirnya menjadi bukti kerajaan Allah terjadi dalam setiap umatnya. Roma 15 ayat 13, kita tutup dengan firman ini, ayat ini yang mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Perhatikan, segala sukacita, artinya sukacita dalam segala bentuk, segala model, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Kita pasti dapat menikmati sukacita, karena itulah kerajaan yang Allah berikan kepada kita. Dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Akhirnya setiap orang dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Allah. Pengharapan kita bukan seperti ini, bukan sebagian-sebagian, tapi berlimpah-limpah. Jemaat Tuhan, Allah melawat kita. Tidak ada keadaan yang membuat kita cemas, khawatir, takut. Sebab pada kita Allah memberikan pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang melimpah-limpah, yang memberikan pada kita sukacita, segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Tuhan memberkati kita. Biarkan Roh Allah terus mengurapi, bekerja melawat kita. Jangan merasa berkata, aku sudah cukup mengalami Roh Kudus. Tidak ada kata cukup. Sampai akhir zaman, Roh Allah itu akan menjadi kesaksian bahwa kita adalah anak Allah. Bahkan kita mempelai Kristus adalah karena Roh Allah yang bersaksi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa.